Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ahmad Helmi sebagai penguji, yang saya hormati Pak Zulkifli sebagai pembimbing, yang saya hormati Pak Ritonga Muhammad Anas sebagai mentor, serta rekan panitia yang mendukung seminar rancangan aktualisasi saya ini. Perkenalkan, nama saya Zaitu Wijaya Simanjuntak. Saya bekerja di bagian analis hukum instansi KPU Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Berikut ini struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari. Tugas dan fungsi individu pada subbagian hukum, melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan, penyusunan, dan pengkajian produk hukum, menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis, melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Batanghari. Ada 4 identifikasi isu yang saya temukan di unit kerja saya, yaitu 1. Belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip pada subbagian hukum KPU Batanghari. 2. Kurang efektif dan disiplinnya absensi pegawai KPU Kabupaten Batanghari. 3. Belum efektifnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH KPU Kabupaten Batanghari. Dan 4. Pelaksanaan SPIP yang belum maksimal pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Batanghari. Isu yang pertama, belum optimalnya digitalisasi pengelolaan arsip pada subbagian hukum KPU Batanghari. Saat ini masih menggunakan sistem pengarsipan secara manual dengan menggunakan kertas dan bindeks sebagai alat pengarsipannya. Isu yang kedua adalah kurang efektif dan disiplinnya absensi pegawai KPU Kabupaten Batanghari. Karena pandemi COVID-19 yang sangat mengerikan, terutama di wilayah KPU Batanghari, menyebabkan absensi melalui alat sidik jari di kantor dinonaktifkan, sehingga dibuatlah absensi menggunakan Google Formulir, yang bisa absen dimanapun melalui HP masing-masing pegawai, yang dapat mengakibatkan kurang disiplinnya pegawai. Isu yang ketiga, belum efektifnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH KPU Kabupaten Batanghari. JDIH adalah website yang penting untuk memberikan informasi hukum ke masyarakat, tetapi dikarenakan kurangnya SDM operator di bagian hukum KPU, sehingga JDIH menjadi sedikit terbengkalai. Isu yang keempat, pelaksanaan SPP yang belum maksimal pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Batanghari. Belum adanya BIMTEK pedoman SPP secara signifikan yang menyebabkan masing-masing Satuan Kerja menyusun dan melapor SPP menjadi kurang maksimal. Berikut penetapan isu menggunakan alat analisis USG dengan pemberian skor penilaian dari 1 sampai 5 sebagai berikut. Nilai 1 sangat tidak penting, nilai 2 tidak penting, nilai 3 cukup penting, nilai 4 penting, dan nilai 5 sangat penting. Dari keempat identifikasi isu ini, saya menemukan peringkat prioritas pertama adalah belum efektifnya jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH KPU Kabupaten Batanghari dengan total nilai 14 poin. Berikut ini identifikasi akar masalah menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Saya memakai 5M, yaitu man, method, money, machine, dan milieu. Analisis GAP isu. Kondisi saat ini: 1. Kurangnya SDM. 2. Belum adanya BIMTEK. 3. Format pembuatan abstrak dan tata naskah berubah-ubah. 4. Seringnya gangguan masalah server. 5. Belum adanya akun media sosial. 6. Tidak adanya honorarium operator JDIH. Dampaknya: 1. Informasi publik dan surat keputusan penting sulit diakses dengan cepat oleh masyarakat. 2. Masyarakat yang jauh harus datang ke kantor KPU Kabupaten Batanghari apabila ingin mengetahui surat keputusan KPU. Kondisi yang diharapkan: 1. Bekerja secara aktif dan berkompeten. 2. Adanya BIMTEK. 3. Operator JDIH harus berperan aktif. 4. Melakukan penginstalan perangkat lunak. 5. Membuat akun media sosial seperti FB dan IG. Solusinya: optimalisasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH di instansi KPU Kabupaten Batanghari.
Kegiatan pertama yaitu memperkaya literatur atau referensi terkait optimalisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH. Tahapan kegiatannya adalah satu, mengumpulkan literatur atau referensi terkait dokumen JDIH bersama mentor dan rekan kerja. Dua, mengolah literatur atau referensi mengenai JDIH. Output kegiatannya adalah satu, notulen hasil konsultasi bersama mentor dan rekan kerja. Dua, adanya hasil olahan literatur atau referensi. Kegiatan yang kedua adalah melaksanakan pembahasan bersama mentor terkait pengelolaan dan optimalisasi JDIH. Tahapan kegiatan: 1. Melaksanakan diskusi dengan mentor dan rekan kerja yang pernah mengelola JDIH terkait pengelolaan dan optimalisasi JDIH. 2. Menerima masukan dari mentor dan rekan kerja. 3. Meminta persetujuan kepada mentor. Output kegiatannya adalah satu, notulen diskusi dengan mentor, dua, resume dari mentor terkait pengelolaan JDIH, dan tiga, adanya persetujuan dari mentor. Kegiatan yang ketiga, membuat tim pengelola JDIH di KPU Kabupaten Batanghari. Tahapan kegiatan: 1. Berkonsultasi dengan mentor dan rekan kerja. 2. Mengusulkan tim pengelola kepada sekretaris. 3. Membuat SK tim pengelola JDIH. 4. Menyerahkan SK pengelola JDIH kepada sekretaris. Output kegiatannya: 1. Hasil konsultasi dengan mentor. 2. Adanya nama-nama tim khusus pengelola JDIH. 3. Tersedianya SK tim pengelola JDIH. 4. Laporan SK pengelola JDIH yang telah disahkan oleh sekretaris. Kegiatan yang keempat, melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan pengelolaan JDIH. Tahapan kegiatan: merancangkan regulasi yang akan dilakukan. 2. Menyusun rancangan pengelolaan JDIH. Output kegiatan: 1. Hasil rancangan. 2. Draft susunan rancangan JDIH. Kegiatan 5. Melaksanakan rancangan pengelolaan JDIH. Tahapan kegiatan: 1. Mengupdate dan mengupload keputusan KPU. 2. Update profil dan kegiatan di sebagian hukum. 3. Membuat laporan berita kegiatan terbaru. Output kegiatan: 1. Hasil update dan upload surat keputusan. 2. Hasil update profil dan kegiatan. 3. Hasil laporan kegiatan. Kegiatan ke-6 yaitu melaksanakan kegiatan pembuatan media sosial, Instagram dan Facebook dengan menggunakan postur JDIH. Tahapan kegiatan: 1. Mengusulkan kepada mentor untuk membuat media sosial. 2. Membuat media sosial baru dan mempromosikannya. 3. Membuat poster JDIH. Output kegiatan: 1. Hasil usulan. 2. Tersedianya akun media sosial seperti Instagram dan Facebook. 3. Hasil poster JDIH. Kegiatan yang ketujuh, menyempurnakan dan menerapkan SK abstrak berita dan media sosial. Tahapan kegiatan: 1. Menyempurnakan JDIH. 2. Menerapkan SK abstrak dan berita di JDIH KPU. Output kegiatan: 1. Hasil penyempurnaan JDIH. 2. Tersedianya SK abstrak dan berita JDIH. Kegiatan ke-8, monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatan: 1. Melakukan konsultasi final dengan mentor. 2. Melaksanakan monitoring. 3. Melaksanakan evaluasi. Output kegiatan: 1. Resume final mentor. 2. Hasil monitoring JDIH. Dan 3. Hasil evaluasi JDIH. Keterkaitan dengan mata pelatihan. Akuntabilitas, melaksanakan kegiatan pengelolaan JDIH berbasis website dengan penuh tanggung jawab. Nasionalisme, melakukan kegiatan diskusi secara musyawarah dan mufakat sebelum mengambil keputusan sesuai dengan sila keempat Pancasila. Etika publik, bersikap hormat dan menjaga sopan santun dalam menjalankan setiap kegiatan. Komitmen mutu, pelaksanaan kegiatan disusun dengan penerapan teknologi yang berkualitas, simple, dan mudah dipahami, serta inovatif agar kegiatan bernilai mutu yang tinggi. Anti korupsi, pelaksanaan semua kegiatan akan dilakukan secara transparan dan jujur, serta prosesnya tepat waktu.
Dampak pemecahan isu meliputi individu menjadi PNS yang profesional dan berakhlak dalam menjalankan tupoksinya, meningkatkan kesadaran individu untuk selalu kreatif dan berinovasi, unit kerja dan organisasi. Dengan adanya optimalisasi pengelolaan JDIH ini dapat berkontribusi dalam mencapai misi KPU, yaitu membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Masyarakat dapat menerima informasi dengan cepat dimanapun, siapapun, dan kapanpun. Tentunya ini bermanfaat bagi masyarakat di zaman era digital saat ini. Berikut ini jadwal kegiatan aktualisasi saya dalam 1 bulan, dari tanggal 12 Oktober sampai tanggal 23 November 2021. Identifikasi kendala dan rencana antisipasi. 1. Memperkaya literatur atau referensi, kendala waktu, antisipasi manajemen waktu. 2. Melaksanakan pembahasan bersama mentor, kendala waktu mentor dan atasan terbatas pada WFO dan padatnya jadwal kegiatan. Antisipasi melakukan koordinasi sebisa mungkin, baik via langsung maupun via chat. 3. Membuat tim pengelola JDIH, kendala waktu, antisipasi manajemen waktu. 4. Melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan pengelolaan, kendala listrik yang tidak stabil, antisipasi meminjam laptop sebagai cadangan dan kartu paket. 5. Menyusun rancangan pengelolaan JDIH, kendala waktu, antisipasi manajemen waktu. 6. Melaksanakan kegiatan pembuatan media sosial, kendala kurangnya minat mempromosikan JDIH, antisipasi tetap berusaha mencari cara dengan memberi pencerahan dan masukan dalam mempromosikan JDIH. Dan 7. Menyempurnakan dan menerapkan SK, abstrak, dan berita media sosial di JDIH, kendala waktu, antisipasi manajemen waktu. Dan 8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, kendalanya waktu yang terbatas, antisipasi manajemen waktu. Demikianlah penjabaran rancangan aktualisasi saya. Jika ada saran dan masukan dari penguji, coach maupun mentor, saya persilakan. Sebelum menutup presentasi ini, izinkan saya untuk sedikit berpantun. Jalan-jalan ke kota Jambi, jangan lupa singgah di Batanghari. Cukup sekian presentasi ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.